Aku masih ingat banget waktu itu aku duduk di teras rumah bareng bapak aku. Udah malam, listrik cuma nyala satu lampu karena katanya biar hemat. Bapak aku itu kerja dari umur 17 tahun. 40 tahun lebih dia kerja. Gak pernah berhenti, gak pernah males. Tapi malam itu, di umur 60 tahun, dia cerita ke aku kalau tabungannya cuma cukup buat 3 bulan ke depan. Dan aku tanya ke diri aku sendiri, gimana bisa orang yang kerja keras selama itu, yang gak pernah boros, yang hidupnya sederhana banget, ujung-ujungnya malah makin susah pas umurnya makin tua. Padahal kan logikanya makin lama kerja, makin banyak yang ketabung, makin aman hidupnya. Tapi kenyataannya buat banyak banget orang itu kebalik. Makin tua, makin tipis tabungannya. Makin tua, makin bingung mikirin biaya hidup. Kalau kamu juga punya ketakutan yang sama, entah itu buat diri kamu sendiri atau pas ngeliat orang tua kamu, maka video ini emang buat kamu. Karena di video ini, aku gak akan cuma cerita teori. Aku bakal bongkar 3 pola pikir dan kebiasaan yang diam-diam ngebuat orang jadi makin miskin pas makin tua. Dan yang lebih penting, gimana cara kamu keluar dari pola itu mulai sekarang. Selamat datang di segmen finansial. Yuk langsung masuk. Jadi gini, menurut aku, uang itu kayak air yang ngalir lewat selokan. Kalau selokannya bersih dan terarah, air itu bakal nyampe ke tempat yang seharusnya. Jadi tampungan, jadi cadangan. Tapi kalau selokannya bocor di banyak titik kecil, airnya tetap ngalir, tapi nggak pernah nyampe kemana-mana. Kelihatannya kerja, kelihatannya produktif, tapi hasilnya nol. Dan ini yang terjadi ke kebanyakan orang soal uang mereka sepanjang hidup. Masalahnya bukan mereka malas kerja. Bapak aku itu buktinya. Masalahnya ada di kebiasaan yang nggak kelihatan, yang baru ketahuan dampaknya pas udah terlambat. Pas tenaga udah nggak sekuat dulu buat ngejar ketinggalan. Nah, 3 kebiasaan itu. Yang pertama, dan ini yang paling sering disepelekan, gaya hidup yang naik level bareng gaji, tapi nggak pernah turun lagi. Coba bayangin gini, pas kamu baru kerja, gaji kamu kecil. Kamu naik motor butut, makan seadanya, kos sempit. Tapi karena penghasilan kecil, kamu otomatis hati-hati. Terus seiring waktu, karir kamu naik, gaji nambah. Dan di titik ini, hampir semua orang lakuin hal yang sama. Gaya hidup ikut naik secepat gaji naik. Motor ganti mobil, kos ganti apartemen, makan di warung ganti makan di resto. Dan ini kedengarannya wajar banget kan? Namanya juga hasil kerja keras. Masa nggak boleh dinikmatin? Tapi yang nggak disadari, begitu gaya hidup naik, dia jarang banget mau turun lagi. Bahkan pas penghasilan lagi seret, gaya hidup itu udah jadi standar baru yang dipertahankan, walau harus pakai utang. Dan ini yang aku sebut jebakan gaya hidup. Bukan soal kamu boros barang mahal doang, tapi soal setiap kenaikan penghasilan otomatis habis buat naikin standar hidup, bukan buat nambah aset. Jadi kalau kamu hitung-hitung, orang ini sebenarnya nggak pernah benar-benar nambah kekayaan. Dia cuma mindahin angka penghasilan jadi angka pengeluaran, tahun demi tahun. Dan begitu masuk umur 50-60 tahun, pas tenaga buat kerja keras udah berkurang, gaya hidup itu tetap nagih dibayar. Padahal sumber pemasukannya udah nggak sekuat dulu. Aku nggak bilang ini gampang dihindari, karena emang ada tekanan sosial buat kelihatan berhasil. Tapi coba deh, setiap kali penghasilan kamu naik, sebelum naikin gaya hidup, tanya dulu ke diri kamu. Ini kebutuhan atau cuma biar nggak ketinggalan sama teman? Itu pertanyaan simpel, tapi efeknya bisa nyelamatin masa tua kamu. Sekarang masuk ke kebiasaan kedua. Ini yang menurut aku paling diam-diam tapi paling ngeri jangka panjangnya, yaitu nunda investasi karena nunggu siap dulu. Aku sering dengar orang bilang gini,
nanti deh kalau gajinya udah gede, baru aku mulai nabung serius. Atau, aku belum ngerti investasi, nanti aja kalau udah paham. Kedengarannya masuk akal kan? Logikanya, kalau belum ngerti, mending nunggu siap dulu daripada salah langkah. Tapi masalahnya, uang itu beda sama keterampilan lain. Uang punya yang namanya nilai waktu. Maksudnya, 100.000 yang kamu investasikan hari ini, nilainya jauh lebih berharga dibanding 100.000 yang kamu investasikan 10 tahun lagi. Karena yang hari ini punya waktu lebih lama buat berkembang. Ini bukan opini aku, ini hukum dasar keuangan yang namanya compound growth, pertumbuhan berbunga. Coba aku kasih gambaran. Kalau kamu mulai investasi 100.000 per bulan dari umur 25, dengan pertumbuhan rata-rata yang wajar, di umur 55 itu bisa jadi jumlah yang signifikan. Tapi kalau kamu nunggu sampai umur 35 buat mulai jumlah yang sama, walau cuma selisih 10 tahun, hasil akhirnya bisa nyaris setengahnya. Bukan karena kamu nabung lebih sedikit, tapi karena waktu buat uang itu berkembang udah kepotong 10 tahun. Jadi setiap kali kamu mikir, nanti aja kalau udah siap, yang sebenarnya terjadi itu bukan kamu nunda investasi, kamu nunda waktu. Dan waktu itu satu-satunya hal di dunia keuangan yang gak bisa dibeli balik. Kamu bisa nyari duit lebih banyak besok, tapi kamu gak bisa nyari umur 25 tahun kamu lagi pas udah di umur 35. Makanya banyak orang yang pas tua baru sadar, bukan karena mereka gak pernah dapat duit lebih, tapi karena mereka selalu nunggu momen siap yang gak pernah benar-benar datang. Coba tulis di komen, kira-kira di umur berapa kamu mulai serius mikirin investasi? Dan kalau belum mulai, apa yang bikin kamu nunda? Takut salah, gak ngerti caranya, atau ngerasa uangnya kurang? Tulis aja, nanti kita bahas bareng-bareng di komen. Nah, sekarang kebiasaan yang ketiga. Dan ini yang paling jarang dibahas orang. Padahal dampaknya paling brutal di masa tua, yaitu gak pernah mikirin pemasukan yang gak bergantung sama tenaga sendiri. Ini yang sering aku sebut income yang punya umur. Maksudnya gini, kalau penghasilan kamu sepenuhnya datang dari kamu kerja secara fisik atau mental setiap hari, entah itu jadi karyawan, freelancer, buruh, apapun, maka penghasilan kamu itu punya umur. Dia setua tenaga kamu. Begitu tenaga kamu menurun, karena sakit, karena umur, karena kondisi yang gak bisa dihindari, penghasilan itu otomatis ikut menurun atau bahkan berhenti total. Dan ini yang bikin orang yang kerja keras seumur hidup bisa tetap susah pas tua. Bukan karena mereka gak menghasilkan, tapi karena 100% penghasilan mereka itu nempel sama tenaga mereka sendiri. Dan tenaga itu pasti nurun seiring umur. Itu hukum biologi, bukan hukum yang bisa dinegosiasiin. Makanya, orang-orang yang aman secara finansial di masa tua itu hampir selalu punya satu kesamaan. Mereka di sepanjang masa produktifnya pelan-pelan mindahin sebagian penghasilan jadi sesuatu yang bisa terus ngasilin tanpa mereka harus kerja fisik tiap hari. Entah itu investasi yang ngasih dividen, properti yang disewain, bisnis yang punya sistem jalan sendiri, atau aset finansial lain yang berkembang sendiri. Ini bukan soal jadi kaya mendadak. Ini soal bikin penghasilan yang gak ikut tua bareng tubuh kamu. Dan poin ini penting banget buat kamu yang nonton video ini dan masih di usia produktif sekarang. Selagi tenaga kamu masih kuat, selagi kamu masih bisa kerja keras, itu adalah waktu yang paling tepat buat nyicil bikin sumber penghasilan yang gak gampang capek kayak kamu. Karena kalau kamu nunggu sampai tenaga kamu mulai nurun buat baru mikirin ini, kamu udah kalah start duluan. Jadi coba kita tarik garis lurusnya. 3 kebiasaan ini, gaya hidup yang naik terus tapi gak pernah turun, nunda investasi karena nunggu momen siap yang gak pernah datang, dan gantungin 100% penghasilan sama tenaga sendiri. Ketiganya itu kelihatannya wajar, kelihatannya manusiawi. Bahkan kelihatannya masuk akal kalau dipikir sendiri-sendiri. Tapi kalau dibiarkan jalan bareng selama puluhan tahun,
Hasilnya itu orang yang kerja keras seumur hidup, tapi pas tua malah makin miskin, bukan makin tenang. Dan ini bukan soal nyalahin siapapun. Bapak aku dan mungkin orang tua kamu juga, mereka nggak salah karena nggak ngerti ini dari awal. Karena emang nggak ada yang ngajarin secara eksplisit. Sekolah ngajarin kita itu integral, tapi nggak ada yang ngajarin compound growth. Tapi sekarang kamu udah tahu. Dan begitu kamu tahu, kamu punya pilihan yang orang tua kita dulu mungkin nggak punya. Jadi mulai dari sekarang, ada 3 hal kecil yang bisa kamu lakuin. Pertama, setiap kali penghasilan kamu naik, tahan dulu sebelum naikin gaya hidup. Kasih jarak waktu buat mikir. Kedua, kalau kamu masih nunggu siap buat mulai investasi, coba mulai dengan jumlah kecil sekarang. Karena waktu itu lebih berharga daripada jumlah. Dan ketiga, mulai sisihin walau cuma sedikit buat bangun penghasilan yang gak gantung sama tenaga kamu sekarang. Selagi kamu masih punya tenaga buat ngebangunnya. Aku gak bilang ini gampang. Aku juga masih belajar nerapin ini di hidup aku sendiri. Tapi setidaknya, sekarang kamu udah tahu pola yang bikin orang makin tua makin miskin. Dan tahu pola itu adalah langkah pertama buat keluar dari pola itu. Coba tulis di komen, dari ketiga kebiasaan ini, mana yang paling kerasa relate sama hidup kamu sekarang. Biar kita bisa diskusi dan saling kasih masukan di kolom komentar. Kalau video ini berasa ngebantu, share ke orang yang menurut kamu perlu dengar ini juga. Mungkin ke orang tua kamu, mungkin ke diri kamu 5 tahun lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.